kita putus, silakan kasihan. Halo, Mbak Septi. Halo. Siapa? Oke, ya siap, silakan. Saya udah ngopi pagi tadi, sekarang air putih. Yuk. Sebentar belum, masih Mbak. Belum dibuka filenya. Ini saya kebetulan online di rumah, Mas, di Mojokerto gitu. Dari Surabaya Mojokerto 50 kilo gitu. Kalau setiap harinya biasanya sana, karena semuanya kemarin sudah ada acara, ya hal yang harus saya selesaikan di rumah. Mau balik ke Surabaya, besok aja. Gitu. Online di rumah dulu ya gitu. Tapi alhamdulillah pakai tethering kuat ini, pakai provider tertentu kuat ini. Jadi itu. Ayo, Mbak Septi mana? Halo. ya Pak, sebentar ini saya nyuruh Pak Ilyas Pak karena saya sampai pakai laptop 2 jaringannya masih Oh, enggak nggak kuat. bisa, Iya. nggak kuat. Waduh, ini jaringannya kurang tebel nih, Wali. Ya, Udah, saya ya. Bisa, Mas Ayas, di share. Halo, Mas Ilyas. Ya Pak, bisa. Bisa, ya. Ya, silahkan. Sudah muncul Pak nih? Sudah, ya sudah. Ya, sudah muncul, Mbak Septi. Oke, monggo. Pak Ilyas Pak ini. Ini Pak Ilyas dulu ya? Ya. Oh ya, oke, monggo Pak ya. Oke. Bu Septi belum ya, silakan Mas Ilyas. Ya, monggo. Duh. Yuk, silakan Mas Ilyas. Enggak Pak, Firefox-nya keluar Pak. Gimana? Nggak bisa apa? Scroll lagi Nggak bisa digeser. Iya. Masa nggak bisa digeser? Browsernya Pak yang keluar, Google Meet-nya. Jadi macet di situ. Ini masih login lagi saya. Siapa Ilyas? Siapa Ilyas bisa. Sudah bisa Pak. Ya, buset dulu. Ini gimana? Oh, Mas Ilyas. Tulisannya keluar Google Meet. Mbak Septi sudah bisa? Sudah Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya besarkan dikit, Mbak. Bisa. Bisa, Pak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan media pengajaran yang saya buat. Yang pertama, sekolah instansi saya. Yang kedua, ada mata pelajaran, kelas, materi pokok, yaitu bola voli. Untuk alokasi waktunya sendiri 1 kali pertemuan 30 menit. Ini untuk blended learning. Untuk KIKD-nya saya menggunakan 3.1 dan 4.1. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri sama yang ada di RPP, yaitu setelah mengamati video peserta didik dapat mengidentifikasi gerak spesifik passing bawah. Dan seterusnya untuk media sendiri, di sini saya menggunakan grup WhatsApp dan
grup WhatsApp dan Google Classroom. Untuk medianya, saya menggunakan media gambar dan video pembelajaran yaitu YouTube dan PowerPoint. Oke, untuk alat pembelajarannya sendiri saya menggunakan bola voli, lapangan bola voli, net voli, fluid, dan stopwatch. Untuk PowerPoint, berikut ini linknya. Untuk media pembelajarannya ada laptop, bola voli, lapangan voli, dan net voli, stopwatch. Untuk sumber belajarnya sendiri ada Muhajir, buku siswa, pendidikan jasmani, PowerPoint, dan YouTube. Terima kasih, Pak. Pak Darsa tidak keluar suaranya, Pak. Masih termute. Ya, oke, sorry. Itu medianya Mbak Septi yang sudah dipresentasikan cukup singkat, padat. Ya, namun perlu cek dan koreksi dari teman-teman. Silakan, Mas Ilyas. Baik, Pak Darto, terima kasih. Saya melihat ada beberapa kata yang kurang, Bu Septi. Yang pertama di alokasi waktu itu mungkin ada berapa gitu Bu ya? 30 menit berapa kali 3 kalau nggak saya. Namanya Satu pertemuan normalnya itu kalau untuk lihat ini kan 30 menit Pak satu kali pertemuannya, tapi kalau ya Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Putus Bu. Tak kira saya. Ya Pak, halo. Tadi suaranya Bu Septi kurang jelas. Apa yang ya. ditanyakan Pak Ilyas, Mas Ilyas, itu JP-nya itu berapa yang itu? Ya, satu kali pertemuan ini Pak. Kali SD berapa dan sebagainya, itu tolong disampaikan. Ya, mungkin itu. Yang kedua, ini tujuan pembelajaran kurang N, Bu. Oh, siap Pak. Ya. Tujuan pembelajaran RAN-nya. Ya, terima kasih sudah Pak Darso. Ya, hanya koreksi kalimat grupnya yang kurang, tapi JP-nya tadi kalau SD berapa? 4 atau 3 kali 5 atau gimana, silakan. Alasannya dasarnya Ibu, saya kemarin nyarankan bahwa buat aja JP-nya yang ada di sekolah masing-masing. Urusan nanti di PPL dia kurangi ya, nanti tinggal rubah itu aja. Ya, itu Bu Septi ya, dari Pak Ilyas. Mas Edi, silakan. Tadi sudah lihat, jadi sudah menyimak medianya Pak Mbak Septi. Silakan. Saya terima kasih atas apa yang diberikan. Untuk media yang disusun oleh Bu Septi, saya kira sudah cukup bagus. Cuman ada perlu beberapa hal yang mau saya tanyakan, yaitu apakah media dalam pembelajarannya Bu Septi ini menggunakan PowerPoint? Ya Pak. Ada ya. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya Bu juga, atau supaya ditahu itu sebagai media juga. Ya. Karena saya tadi tidak melihat slide PowerPoint-nya juga. Gimana, Mas Edi? Sudah belum? Masih menunggu Bu Septi, Pak. Untuk slide PowerPoint.
Nggih. Berapa, Mas? Berapa? Bisa Bu? Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, enggak usah. Kalau yang lihat saja. Ya bisa sebentar. Oh, bisa. Cuman kan ini saya menggunakan link, jadi anak-anak bisa melihat langsung di link. Kalau untuk yang di-download sendiri, contohnya seperti ini ya Pak. Oh, menggunakan Google Classroom juga Bu ya? Iya Pak. Menggunakan Iya. untuk di Google Classroom-nya itu biasanya saya langsung kasih bentuk PowerPoint-nya, saya kirim biasa, tapi kalau untuk RPP-nya saya kasihkan link saja karena kan untuk di media secara medianya tidak bisa ditaruh jadi Berarti dalam pertemuan online-nya diberikan tugas LKPD juga nanti atau nanti pada saat pertemuan tatap mukanya? Untuk tugasnya tidak diberikan, hanya untuk ini hanya materi saja Pak. Kalau untuk tugasnya itu secara tatap muka. Oh, ya, siap. Bisa Bu, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Belum keluar ya Pak ya? Belum. Kalau Mungkin stop ini dulu ya, stop presentasi apa gimana ya Pak? Saya enggak ya bisa. Bu, harus stop screen dulu baru ganti jendela. Iya, perlu nggak Pak Edi? Kayaknya enggak usah dulu kalau memang enggak bisa. Lanjut dulu. Iya. Nah, ini mungkin kotak-kotaknya ini perlu ditambahkan itu laptop sebagai apa, fungsinya apa, dan alat lainnya. Iya. Ya ini. Iya, siap. Oke. Kira itu saja Bu. Terima kasih. Ya, sudah Pak Darso. Ya, baik, silakan Mas Hasan untuk memberi komentar. Ini Mas Hasan Manjeli ini, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Pertama, Bu Septi, mungkin alokasi waktunya sama seperti yang disampaikan Pak Darso tadi, mungkin bisa diganti menjadi normal ya Bu ya. Alokasi waktunya jadi 3 kali 40 menit, nanti bisa diganti. Kemudian Ibu, pembelajaran daringnya menggunakan media apa Bu? Belajar daringnya Bu? Daringnya menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Daringnya menggunakan WhatsApp dan Google Classroom ya. Nah, mungkin nanti Ibu bisa di screenshotkan langkah-langkahnya kan, jadi yang baca lebih jelas. Oh, ini langkah-langkah pembelajaran di Google Classroom-nya seperti itu ya Bu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Kemudian PowerPoint tadi digunakan untuk tatap muka Ibu ya. PowerPoint itu digunakan ini Pak, sebelum pembelajaran saya kirim di Google Classroom melalui PPT itu. Jadi kalau untuk materinya saya memberikannya secara daring. Oh, jadi PPT-nya didaringkan Ibu ya, jadi dikirim ke Classroom ya? Iya Pak. Itu sepertinya kalau emang PPT yang dibagikan itu kayaknya siswa banyak HP yang tidak support Ibu. Kalau PPT saya sudah mencoba kemarin beberapa kelas saya coba PPT bagikan di Classroom itu banyak, ternyata HP yang banyak tidak support, harus mendownload aplikasi lain lagi. Jadi saya rasa kalau emang PowerPoint itu alangkah baik-baiknya Ibu gunakan saat PTM saja. Mungkin nanti di kegiatan menyimpulkan, nah itu mungkin nanti bisa digunakan PowerPoint-nya. Jadi kalau PPT saya rasa Ibu cukup menge-share link-link, misalnya bahan ajar, buatkan link di Google Drive. Nah, itu kan jadi anak tinggal klik, tidak perlu aplikasi-aplikasi lain, jadi mereka tinggal baca saja. Nah, jadi kalau PowerPoint itu alangkah baik-baiknya digunakan pada saat Ibu
melaksanakan PTM tatap muka langsung. Itu biasanya kan digunakan untuk tadi menyimpulkan. Jadi kesimpulannya anak-anak bisa lihat langsung, oh ini loh yang bagus, yang benarnya gerakannya seperti ini. Itu saja sih Bu menurut saya yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Iya, Pak Azhar. Gimana Bu Septi? Ya, Ada Pak. yang bisa diargumenkan lagi? Silakan. Tidak apa-apa. Kalau itu tadi tambahan ya Pak, mungkin itu tambahan. Setuju, Mas Hasan. Ya, Ya. Oke. Mas Azhar. Ya Pak. Secara umum disampaikan untuk memudahkan peserta didik mengakses link, mungkin bisa diberikan barcode Bu, karena kan di Google itu sudah ada penyedia pembuat barcode. Iya sih Pak. Nah itu barcode-nya itu Pak. Sebelumnya nggak pernah sih Pak. Coba nanti saya gimana caranya masukin untuk code-nya. Pencarian di Google QR sisa linknya di Google sini Bu, mungkin itu saja. Ya. Itu siapa? QR generator. Itu. Ya. Ya, siapa Azhar? Terima kasih. Mas Arif ada masukan? Mas Arif? Asing. Siapa? Kan ya Pak ya. Siapa? Ya. Siapa? Oh. Siapa? Ya. Ya, Mas Rumba. Tambahan juga itu PowerPoint bisa juga dikonvert ke PDF, itu bisa itu jadi sebagai bahan bacaan, jadi PowerPoint-nya dikonvert ke PDF. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Halo Mbak Septi. Ya. Gimana Mbak Septi, masukan dari teman-teman, maksudnya apa yang disampaikan tadi? Bu Ya, Septi bisa memahami ya belum? Ya, sudah lebih teknis. Termasuk terakhir tadi Mas Edi memberikan PowerPoint-nya itu dia masukkan di PDF aja biar mudah, nggak pakai aplikasi yang lain dan sebagainya. Siswa tinggal klik seperti itu. Ya, ini terakhir nih Mas Taufik kok ngantuk kelihatan. Ayo Mas Taufik, kok ngantuk terus Mas Taufik. Siap Pak. Ya, ayo. Sudah lengkap Pak. Sudah lengkap.
Baikkan Ya, sangat apapun yang membantu. bisa dikerjakan, teman-teman mohon Mbak Septi tadi masukan-masukan dari teman-teman yang lain, ya penggunaan dari media kapan digunakan, saat luring atau daring, ya tepatnya saat kapan, ya kecuali kalau memang betul-betul tidak ada luring, silakan media disampaikan di daring, tidak masalah. Tapi kalau ada luring namanya blended, ya media nanti untuk digunakan di luringnya, sehingga apa yang sudah dikupas tuntas oleh siswa terakhir ini loh ya, loh nak, ini loh anak-anakku tadi yang kita pelajari, ya kalian tadi semua sudah bisa membawa, kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa, nah inilah yang benar dan sebagainya. Itu ya akhir kegiatan seperti itu, ya seperti apa yang saya sampaikan Mas Hasan. Ya tapi apa yang sudah saya sampaikan Pak Daso tadi secara teori, secara administrasi, teman-teman sudah oke. Ya saya takutnya nanti saat di lapangan, ya nanti akan kelihatan, oh ini yang terbiasa melatih, ya di perkumpulan, ini yang tidak pernah melatih, tapi ini pure guru dan sebagainya, nanti akan kelihatan. Ya, cara penekanan, cara penyampaian, cara memberikan latihan-latihan, setelah ini apa, nanti setelah ini apa, melakukan apa, dan nanti kelihatan itu. Ya, mana yang menonjol kebijasannya, mana yang menonjol kepelatihannya, nanti akan muncul. Ya, maka saya sarankan dari Pak Darso dari awal, lebih baik kita nggak usah terfokus dengan dibelenggu teknik dasar dari gerakan dari passing bawah, gerakan passing atas, keterampilan melakukan passing bawah itu akan lebih pas. Yang membiasakan itu dalam proses belajar mengajar di kepenjelasan, saya kira akan lebih cocok. Tapi kalau walaupun referensi yang kita baca itu teknik bicaranya, ya buku apa yang nggak ada teknik dasar, lanjutan. Lanjutan dasar bagaimana? Bedanya di mana? Lanjutan gerak lanjut dan sebagainya itu. Ya, kadang-kadang kalau teknik lanjut gimana? Ya, nah ini yang perlu ada satu ungkapan-ungkapan kebiasaan yang harus disampaikan dalam PPM, ya. Dalam melakukan keterampilan passing bawah, ya ini. Nanti silakan seperti itu. Ya baik, saya kira untuk PowerPoint-nya, mohon maaf, media pembelajaran Mbak Septi, untuk tambahi masukan-masukan dari teman-teman, sehingga akan lebih tercantik supaya nanti siswa yang kita ajar tuh kalau sudah tahu itu akan termotivasi. Ya baik, berikut kalau tidak ada masukan lagi, berikut yang tampil adalah Mas Ilyas. Sudah siap? Siapa ini? Mas Ilyas siap? Belum? Gabung lagi nih, keluar masuk ini. Halo? Iya Pak, pakai 2 untuk presentasi pakai. Oh ya, oke, siap. Silakan share screen. Ya. Terima kasih Pak Daso. Izinkan saya untuk mempresentasikan media pembelajaran saya. Oh maaf, belum. Oke, untuk sekolah SDN BMN 2 di semester ganjil kelas 4, mata pelajaran PJOK, materi pokok permainan bola besar, khususnya sepak bola menendang. Untuk alokasi waktunya 1 JP 4 kali 35 menit. Untuk kompetensi inti sama dengan yang lain, saya rasa lanjut ke KD dan IPK saja. KD-nya 3.1 dengan indikator yang pertama mengidentifikasi gerak dasar menendang bola. Nah, ini saya revisi yang kemarin Pak Arief beri saran terlalu berat katanya. Ini saya lihat juga referensi. Akhirnya saya menggunakan gerak dasar menendang bola. Kemarin variasi menendang bola atau terlalu berat katanya Pak Arief, hampir sama dengan SMP. Oke, lanjut.
3.1.1 mengidentifikasi gerak dasar menendang bola. Yang kedua, menjelaskan pengertian gerak dasar menendang bola. Yang ketiga, mengurutkan tahapan gerak dasar menendang bola. Terus yang psikomotornya, keterampilannya 4.1 mempraktekkan variasi pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional. IPK yang pertama mempraktekkan rangkaian gerak dasar menendang bola, dan IPK kedua melakukan gerak dasar menendang bola dalam permainan sepak bola. Nah, ini kemarin juga Pak Hasan kalau nggak salah kurang ada permainannya, akhirnya saya kasih kata-kata permainan sesuai dengan KD-nya. Untuk tujuannya insya Allah sudah sama. Yang pertama mengidentifikasi, yang dua menjelaskan, yang tiga mengurutkan, yang keempat mempraktekkan, dan kelima melakukan. Dan untuk PPK-nya ini sudah masuk di salah satu ini nomor 4 dan 5. Kemarin saya sendirikan dan diberi saran untuk SD itu masuk saja ke yang IPK keterampilannya. Lanjut ke media pembelajaran. Yang pertama menggunakan video. Ini linknya, videonya. Yang kedua WhatsApp group untuk berkomunikasi kepada siswa. Lanjut ke ketiga, yaitu medianya Google Classroom untuk absensi dan LKPD di situ. Lanjut ke alat pembelajaran. Yang pertama menggunakan HP untuk mengoperasikan media pembelajaran, yaitu membuka grup WhatsApp atau juga Google Classroom. Yang kedua laptop, fungsinya untuk menayangkan video pembelajaran dan mengoperasikan ke Google Classroom-nya dan atau juga bisa WhatsApp-nya. Jadi kedua HP dan laptop hampir sama fungsinya. Dan yang ketiga bola sepak untuk pembelajaran luringnya, karena bola sepak ini alat utama pembelajaran sepak bola. Terus yang keempat ada peluit sebagai alat instruksi dan komunikasi dalam pembelajaran PJOK sebenarnya wajib, namun saya tetap cantumkan di sini. Terus yang terakhir ada gun sebagai alat pembatas dan penanda saat pembelajaran. Untuk sumber pembelajaran menggunakan buku pegangan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 4 kurikulum 2013. Yang kedua buku pegangan siswa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 4 kurikulum 2013. Yang ketiga pembelajaran menendang bola berupa video. Dan selanjutnya internet atau referensi bahan baca di link tersebut. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Darso. Ya, sudah dijelaskan secara singkat media pembelajarannya Mas Ilyas. Silakan berkomentar lebih dulu Mas Ashar. Mas Ashar, halo. Halo. Mas Ashar. Mas Taufik. Suara saya jelas, Pak. Halo. Mas Taufik, terbentuk semua gimana nih? Halo Mas Taufik. Mas Ashar. Oke, yang ada dulu. Mas Arif.
Halo. Mas Arif, silakan Mas Arif. Tadi Mas Elias sudah nyampaikan medianya, dia pakai apa? Yang luring, yang daringnya pakai Google Classroom, WA, dan apa lagi? WA Group dan sebagainya. Silakan, Mas. Ya. Mas Hasan, selalu siap Mas Hasan nih. Silakan Mas Hasan. Oke, iya Pak. Pak Ilyas, ini sudah muncul sih yang daring sama yang PTM sudah nampak medianya. Mungkin untuk classroomnya nanti bisa Bapak screenshotkan Pak, screenshotkan kemudian tempelkan di situ biar memperjelas. Oh ini loh isi-isi medianya. Kan bisa ya Pak ya di screenshotkan dari laptop, nanti ditempelkan di sampingnya atau di bawahnya, itu mungkin lebih biar lebih jelas. Oh ini maksud media apa sih classroom yang digunakan. Itu saja Pak, yang lain sih sudah runtut, sudah sama seperti yang lain-lain. Namun mungkin ada yang perlu disampaikan. Mas Adi ada nggak? Siapa? Ada masukan untuk iya. Mas Elias? Mungkin ini Pak, apa? Tanya dulu ke Pak Ilyas, untuk absensinya pakai media apa Pak? Di Google Classroom itu Pak, ada linknya. Oh berarti Google Classroom, berarti Google Formulir mungkin ya? Oke. Ya Pak, benar. Saya tidak lihat gambar Google Formnya tadi. Saya cuma sama Google Classroom. Oke Pak, saya kira itu saja, enggak bisa banyak komentar juga. Iya, saya kira juga sama, Mbak Septi pun sama ya, karena sudah nampak semua. Namun teman-teman perlu ada pengertian lebih lanjut bahwa dalam penerapan untuk RPP blended ini itu jenisnya macam-macam, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa ada yang bersamaan, ada yang memberikan permasalahan sehingga mereka sebelum PTM diberikan dulu melalui daringnya apa yang dikirim ke Google Classroom-nya, apa yang disampaikan permasalahan-permasalahan itu, sehingga nanti setelah mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan batas-batas yang sudah ditentukan, maka itu akan dibahas lagi dengan saat PTM. Nah itu nanti akan muncul permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya, bagaimana pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu ya berbasis masalah dan sebagainya. Karena dalam jenis blended sendiri itu ada banyak. Ya kalau kita lihat di referensi itu ada station rotasi blended, ada lab rotation blended, ada remote blended, ada flag blended, ada playbook blended, ya individual rotation, ada project blended dan sebagainya. Nah, shift direct dan sebagainya. Ini yang notabene bagaimana menyikapi dalam pembelajaran blended itu sendiri untuk kegiatan saat daringnya. Ya, jadi kalau jangan seperti tetap muka seperti saya dengan Anda seperti ini, daring ini namanya, tapi jangan lalu buka pelajaran, menyampaikan materi, menyampaikan sebagainya. Kalau itu nanti tidak bisa ada bedanya nanti. Dan bagaimana, nah itu kalau kesempatan bisa ketemu sendiri dengan oke, barangkali itu ya. Berikut yang belum tampil, silakan. Siapa?
Oh ya, udah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Darso sebagai dosen pembimbing pada siang hari ini, dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa PPG yang masih tetap stay tune di gelombang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penyusunan media pembelajaran yang saya susun berdasarkan RPP, yaitu blended learning. Seperti biasa, di atas ada biodata, sekolah, mata pelajaran, kelas semester 1, kelas 7, semester 1, materi pokok yaitu permainan bola kecil melalui belah kasih dengan alokasi waktu satu pertemuan DJP kali 40 menit. Untuk kompetensi inti insya Allah sama dengan teman-teman ya yang di SMP sebelum yang mengajar di SMP juga. Lanjut ke KD dan IPK. Untuk KD-nya yaitu 3.2, memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Dengan IPK 3.1, yaitu mengidentifikasi berbagai gerak spesifik melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang kedua, menjelaskan berbagai gerak spesifik melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang ketiga yaitu Yang ketiga yaitu mengurutkan cara melakukan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang keempat yaitu menganalisis berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Untuk kompetensi dasar yang keempat yaitu mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Dengan IPK 4.1 yaitu melakukan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti. Yang kedua, menggunakan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti yang dimodifikasi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti sesuai kriteria penilaian pengetahuan. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat menjelaskan, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengurutkan cara melakukan berbagai gerak melempar, dan seterusnya. Yang keempat, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat menganalisis berbagai gerak melempar, dan seterusnya. Yang kelima, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat melakukan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti sesuai kriteria penilaian keterampilan. Yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan kasti yang dimodifikasi dengan mengimplementasikan sikap jujur, percaya diri, dan disiplin. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube. Aduh, maaf ini belum diedit. Ini pertama adalah gerak melempar. Gerak melempar. Terus yang video yang kedua yaitu gerak menangkap bola. Gerak menangkap. Yang ketiga yaitu gerak memukul bola kasti. Jadi ada 3 gerak spesifik yang dibahas pada pertemuan blended pada pembelajaran yang saya akan lakukan, yaitu gerak melempar, menangkap, dan memukul bola kasti. Adapun materi pembelajarannya yang saya gunakan pertama adalah bahan ajar. Mumpung bahan ajarnya belum rampung disusun, jadi belum bisa ditampilkan sampulnya. Yang kedua adalah buku siswa kelas 7 ya, kelas 7 PJK kurikulum 2013.
Untuk PowerPoint-nya saya juga menggunakan PowerPoint. Sebentar saya tampilkan secara keseluruhan. Ini adalah tampilan beberapa slide yang saya ambil. Untuk media informasi dan komunikasi, saya menggunakan Google Classroom, dipakai untuk dalam penyampaian materi, forum diskusi, dan pengumpulan tugas siswa. WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi antar guru dan siswa apabila ada yang kurang paham tentang materi yang diberikan. Yang ketiga adalah Quizizz, merupakan web untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Digunakan ketika melakukan pretest ya, pretest. Untuk alat dan kelengkapan pembelajaran, yang pertama adalah laptop atau gadget. Fungsinya untuk mengakses pembelajaran yang disediakan di Google Classroom atau mencari bahan materi tambahan dalam pembelajaran di internet. Bola kasti sebagai alat peraga dalam pembelajaran dan permainan bola kasti. Yang ketiga adalah pemukul kasti sebagai alat peraga dalam pembelajaran dan permainan bola kasti. 4. Lapangan sebagai tempat melakukan kegiatan praktek pembelajaran dan tempat memainkan permainan bola kasti. Ada peluit sebagai penanda aba-aba dalam kegiatan pembelajaran dan permainan bola kasti. Yang keenam ada stopwatch sebagai penanda dan pengingat waktu dalam pembelajaran dan permainan bola kasti. Yang ketujuh adalah ada count sebagai penanda pos atau benteng dalam permainan bola kasti. Untuk sumber belajar, buku siswa kelas 7 PJOK kurikulum 2013 dan buku guru kelas 7 PJK kurikulum 2013 dan bahan ajar permainan kasti. Oke, itu tadi keseluruhan untuk RPP-nya, untuk PP PowerPoint-nya yang akan saya upload nanti di Google Classroom, yang lebih seperti ini. Ya. Apakah tampil, Pak, secara keseluruhan? Tampil, Pak. Tampil. Oke, saya masukkan juga sebagai kegiatan menanya itu kan di RPP kan biasa menanyakan kabar, jadi saya tulis sini, hai apa kabar adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat semuanya, meskipun kita tidak bertatap muka, tidak bertatap secara langsung, tapi ya adalah menanyakan kabar. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdua bersama-sama setelah itu melakukan doa secara sendiri ya. Nggak bisa dong. Bentar. Mantap, saya zoom out dulu. Jadi anak-anak siswa melakukan kegiatan berdoa secara mandiri di rumahnya. Kalau bentuknya lag ini. Saya pakai laptop yang satu bulan yang biasa saya pakai, jadi tapi banyak kayak ini. Lag. Kenapa, Bu? Ini banyak ya, Pak ya. Ini laptop sekolah. laptop sekolah yang saya pakai. Aduh, lag dong. Ya, terus ya. Aduh, betul lagi sudah sekali. Ya, entar.
Bentar, masalah teknis. Udah, cek. Cek. Saya hentikan presentasi PowerPoint-nya karena Iya, Pak. Jadi di dalam PowerPoint tadi itu ada saya cantumkan video pembelajaran tentang gerak melempar, menangkap dan memukul bola. Terus ada juga saya masukkan video pembelajaran. Terus saya juga masukkan link absensi ke dalam PowerPoint tersebut. Setelah itu ada link untuk mengunduh LKPD dari kegiatan mengamati pada video pembelajaran tersebut. Jadi siswa mengamati video yang ada dalam PowerPoint, terus nanti dipresentasikan ketika tatap muka. Ya. Kurang lebih guys, besar seperti itulah. Saya kira itu saja yang bisa saya presentasikan. Iya, oke. Mungkin Lengkap banyak banget tadi media pembelajarannya. Namun perlu ada masukan ada dari teman-teman. Silakan Mas Asar, mana Mas Asar? Ya, Pak. Di tujuan pembelajaran, Pak. Tapi kok nggak ada yang tampil ya? Pak, ini stop ya? Oh iya, Pak, terus karena Oke, tadi saya baca di situ, Pak, di tujuan pembelajaran terakhir kata KKO untuk P2 menggunakannya, Pak. Iya, menggunakan katanya. Ya, Pak, mungkin bisa dibacakan, Pak, yang tujuan pembelajaran terakhir, Pak. Iya, saya karena ini Pak kurang support ini. Karena bisa coba lagi. Menggunakan. Ya. Yang empat titik aneh ya Pak ya? 4.2. Ya Pak, tujuan pembelajaran Pak. Oh, tujuan pembelajaran. Iya. Yang keenam itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan berbagai gerak melempar, menangkap, dan memukul bola dalam bentuk permainan kasti yang dimodifikasi. Jadi KKO-nya menggunakan Pak. Iya Pak, menggunakan masuk di P2 ya Pak ya. Untuk tapi ini kan menggunakan berbagai gerak. Maksud kata menggunakan ini Pak Edi, kalau saya sarankan kalau ingin kalau menerapkan di P2 mungkin bisa melakukan atau ada maksud lain Pak Edi dari kata menggunakan ini Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Mungkin untuk kata menggunakan itu kan kalau apa ya, kalau orang Halo Pak. Terpental Mas Asar. Jadi terpental, kestrum kali. Kesengat listrik mungkin. Apa Darso? Iya, kan terpental kan, tersengat listrik kan, strum listrik kan terpental gitu. Mungkin Pak bisa ditanggapi Pak yang kata menggunakan ini Pak? Iya, sama itu KKO itu juga bisa, dalam arti itu masih representatif, jadi tidak terlalu
ekstrim untuk kelas SD atau tidak menggunakan atau menerapkan gerakan yang jadi kakak wajar Mas Azhar itu hanya penempatan KO. Kalau saya sarankan Pak dia P2 melakukan sama-sama P2 sih Pak, menggunakan dan melakukan sama-sama P2. Ya, melakukan gerak. Iya Pak. Gerakan gitu. Iya Pak. Saya kira itu bisa dirinci lagi, dipilih lagi yang cocok dalam mengembangkan perangkat. Buahnya luar biasa di P1, P2, P3, P4, P5 itu ya nasko motor 5. Tapi bagian kalimatnya itu luar biasa. Itu Mas Edi ada masukan dari Mas Azhar. Apa menggunakan seperti punya Mas Arif juga menggunakan kemarin saya lihat saya baca atau melakukan apa tadi Mas Azhar melakukan Pak, menggunakan dan melakukan Pak. Iya. Sama-sama P2 Pak. Ya. Mungkin kalau saya saran Pak ya Pak. Disamakan saja Pak ya. Melakukan. Ya. Ya, itu Mas Azhar. Ya, masukan dari Mas Azhar itu Mas Edi. Makasih Pak. Dia Pak. Di tujuan belajar ya. Di PK Pak, tujuan belajar. Di tujuan pembelajaran. Ya. Saya lihat punya Mas Arif juga gitu kemarin menggunakan itu. Ya. Oh, betul ya. Ya gitu. Oke. Karena kalau dalam bermain kan istilahnya itu kan harus digunakan ya agar permainannya berjalan. Ya, oke, baik. Mas Topik, silakan ada masukan untuk Mas Edi. Biar gak ngantuk Topik. Ayo. Jos, semangat. Ya, Pak. Ayo. Ini hanya Pak di indikator IPK-nya Pak untuk penomorannya. Ya, saya sebagai komentar ini karena saya tidak merasa lagi salah ini. Iya Pak. Ya. Ini ya part bisa 3. Sudah itu aja, Mas Topik? Ya Pak, sudah Pak, itu aja Pak. Oh, itu aja ya. Ya, jadi Mbak Septi, Mbak Septi. Biar gak ngantuk Mbak Septi, banyak Mbak Septi. Banyak ngantuk semua Mbak Septi. Terima kasih Pak Edi. Itu kan tadi Pak Edi pakai Google Classroom ya Pak ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu untuk aktivitasnya itu semua menggunakan Google Classroom ya Pak, seperti absensi, hanya untuk absensi Bu sama juga melalui Google Classroom karena itu kan ada Google Form ya, linknya melalui link Google Form. Kalau untuk pemberian materi secara ini menggunakan Google Classroom ya Pak, tanpa tadi menggunakan WhatsApp juga ya Pak ya? WhatsApp itu sebagai informasi saja Bu, maksudnya informasi awal. Anak-anak Pak Guru sudah kirim materi di Google Classroom ya, gitu. Atau anak-anak sebentar lagi tugasnya sudah Pak Guru posting di Google Classroom ya, jadi sebagai untuk untuk pertukar informasi saja Bu. Oh baik. Ya siapa? Memberikan informasi kepada peserta didik ke muridnya. Iya. Apa sudah ngirim dari Zoom. Nah, kalau Mas Arif ada masukan nggak kerjanya Pak Edi ini? Iya Pak.
Untuk barcode-nya sebenarnya saya sudah cantumkan, Itu Pak. saya Ada di melihat, WhatsApp. saya melihat belum ada ruang untuk topik diskusi tentang masalah seperti punyanya Mas Hasan kalau nggak salah kemarin, ruang dalam mengerjakan ya permasalahan-permasalahan yang di apa LMS atau di LMS sederhana melalui ruang untuk berdiskusi, ruang untuk itu loh yang belum ada. Yang ada saya lihat punya Mas Hasan kemarin. Mas Hasan bisa ditayangkan Mas Hasan. Ya Pak. Halo? Nah, coba untuk media kemarin yang ruang untuk topik untuk kegiatan berdiskusi. Yang lainnya masih media biasa, tambahi link gitu aja. Tapi untuk tuntutan yang ada di Learn, ada ya maksudnya Learn Management System secara sederhana melalui Google Classroom yang sudah ya Mas Arif ada, Mas Hasan kemarin ada berapa itu saya lihat kemarin itu. Nah itu sangat luar biasa itu. Ada. Masuk itu Mas Edi, masuk itu Mas Elias, Mbak Septi. Itu kalau bisa lebih luar biasa nanti. Ya, setelah individu mereka akan mengerjakan di situ juga dan sebagainya masuk sehingga kita kontrol mudah. Ya, dia tidak akan macam-macam dan tidak akan bisa mencari-cari frekuensi yang di luar. Memakai laptop bisa tapi mesti lama mengerjakan dia mesti berusaha untuk menyelesaikan itu. Ya itu yang diharapkan nanti dalam teknologi ya baik Google Blade-nya itu, feedback-nya itu, kontainer feedback-nya itu harus betul muncul. Ya, jadi itu ada LMS-nya secara sederhana, istilahnya seperti itu. Jadi ada ruang untuk diskusi, ruang untuk itu yang diharapkan seperti itu. Tapi Anda membuat media belajar seperti itu nggak salah. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membantu memudahkan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Sehingga siswa kalau tertarik dengan medianya akan mudah untuk mempelajari. Sehingga guru akan lebih efektif, efisien dalam menjalankan pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya tujuan utamanya seperti itu. Tapi dengan teknologi yang makin canggih ini, dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini, sehingga kita juga perlu mengikuti itu. Ya, secara sederhana bagaimana supaya mereka bisa mengerjakan langsung seperti ini. Ya, unggah. Bagaimana kalau mengunggah di LMS secara sederhana itu dengan apa yang disediakan oleh ya gurunya itu harapan seperti Anda dengan saya nanti jangan lupa enggak disiapkan LMS-nya itu ada grid atau no grid. Nah itu juga harus diperhatikan. Dari situ satu pokok permasalahan dalam teknologi ya di era 4.0 nanti itu yang harus kita betul-betul ya makin canggih, makin terdepan teknologinya nanti. Ya, asal pakai Google Classroom pakai ini, tapi yang lainnya laptop ini. Tapi manfaat dari membuat media itu dengan adanya ya secara sederhana LMS secara sederhana itu supaya siswa kita juga tertarik. Ternyata ini ya. Ternyata kalau enggak seperti ini dan sebagainya. Nah itu akan lebih bagus dan lebih luar biasa teknologi yang dipandang oleh guru. Siswa pun juga mau nggak mau. Ya tentunya di situ juga nanti akan ada penyamaan pengertian dalam menyampaikan LMS itu tugas-tugas yang ada di LMS Google Classroom tadi. Ya, sampai ada Zoom meeting dulu atau ada pengumuman di WA grup dulu atau apa sebagainya. Ya kalau nggak paham nanti bisa tanya ke Bapak dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi Mas Arif, Mas Hasan sudah ada itu. Mas Edi topik itu ada nggak penyelesaian di LMS sederhana yang ada di media yang dibuat tadi. Nah, itu, belum ada forum diskusi. Nggak apa-apa, nanti kita masukkan lagi. Kalau ada waktu masukkan lagi. Gitu. Jadi itu harapannya. Ya silakan yang lainnya berikan masukan. Mas Anu belum tadi Mas apa tadi? Mas Elias sudah dia. Belum silakan. Ya. Jangan kalimat atau tulisan lah, isinya lah, substansinya lah, gitu loh. Kalau pakai media ini gimana untuk membuat dan sebagainya itu loh. Silakan. Silakan Mas Elias. Mas,
Pak Edu, ada aplikasi tadi. Ya Pak. Pak, Suaranya kok putus-putus ya Mas ya? Halo, ya Pak. Halo Mas Ya. Ilyas. Halo, ya. Potnya harus di Mas Ilyas, kok putus-putus suaranya? Ya, Mas Ilyas. Ya Pak, ini minta hotspot ke orang tua tadi. Ya. Pak itu untuk kuisisnya kan untuk pretest ya. Iya Pak. Ya. Misalkan kalau itu enggak ada seseorang atau siswa yang nggak ikut pada kuisis itu gimana Pak ya untuk menentukan pretestnya? Ini sekedar diskusi saja ya. Gimana ya? Kalau ada siswa yang tidak mengikuti, maksudnya tidak bisa mengakses pada kuisis itu, saya kira apa ya? Karena ini kan istilahnya cuman kita pengen tahu kedalaman pemahaman materi itu sampai mana. Jadi saya kira tidak terlalu masalah juga Pak, karena kita kan cuma mau tahu jadi tahunya tentang materi ini sampai sedalam mana sih gitu. Halo. Oh berarti ya nggak terlalu masalah ya? Iya, nggak terlalu masalah juga. Gimana Mas Ilyas? Sudah? Ya terima kasih. Soalnya kan kuisis itu kan serentak Pak, nggak bisa asinkronus ya, kan harus bareng semua. Andai kan ada halangan gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, itu jawabannya Mas Jadi. Mas Hasan mungkin bisa meluarkan yang perlu disampaikan di follow-nya, follow-nya, share-nya media belajarnya Mas Jadi. Iya Pak. Mungkin yang lain-lain sih sudah bagus Pak. Saya pun sebenarnya inspirasi saya ini dari Pak Edi karena yang episode punya bagus semua Pak. Jadi saya banyak belajar dari Pak Edi. Hanya saja mungkin Pak Edi karena ini sifatnya asinkronus tadi seperti yang Pak Ilyas sampaikan itu, kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi sehingga untuk mengontrolnya kan susah. Kalau memang yang mudah saja mereka tinggal klik ini langsung muncul, atau mengerjakan ini klik tidak pakai kode-kode lagi, kan itu kan jadi anak lebih praktis. Jadi kalau kayak quizzes itu saya rasa kalau emang pembelajarannya daring atau tatap muka di rumah asinkronus, itu emang kayaknya gimana ya, kurang tepat. Pertama harus kode-kodenya kan kadang berubah, kemudian harus lengkap tadi kan, jadi saya rasa mungkin Google Formulir lah lebih tepat kan, karena itu bisa diakses kemana saja, tinggal klik langsung diisi, tidak perlu yang lain-lain lagi kan. Menurut saya sih itu saja Pak, yang lain sudah baik sekali. Terima kasih. Tidak membuka aplikasi lain gitu ya. Sama di Google Tinggi, Google Form bisa lebih mudah untuk diakses dan diisi. Sekarang itu yang tren Pak. Itu. Ya. Nah, pada kali itu untuk media belajar sudah semua, yang belum siapa? Sudah ya semua ya. Media belajar sudah tampil semua. Siapa yang belum? Pak Arif belum Pak? Iya, silakan lagi, nggak padat. Ya. Pak Arif ini mesti nelat ini Pak Arif ini. Pak Septi ngantuk jangan sholat duhur nih. Ya Mas Arif silakan.
Silakan Mas Edi. Besarkan dikit Mas. Oke. Langsung Mbak Septi biasanya kontaknya lebih dekat berdiri ya. Silakan Mbak Septi. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak Arif, ini cepat banget ya Pak ya. Saya sampai Singkat padat kok. Iya. Ibu Septi tadi merasa Bu Septi. merasa bersaing Pak Edi ini. Kalau untuk sementara ini ya Pak ya, karena mungkin saya tadi menyimaknya juga masih belum melihat kesalahan Pak Darsal, jadi masih lanjut saja saya. Itu ya. Iya. Tidak cepat ini Bu ya, terlalu cepatnya ya. Ya Pak, itu lanjut saya tadi Pak. Iya. Ya, Mas Elias, silakan. Mas Elias. Iya Pak, sama saya juga. Sama. Iya. Mas Edi. Terlalu cepat ya. Tapi Mas Edi? cepat. Saya kira ada juga. Apa tidak menggunakan PowerPoint Pak? Oh iya. Link semua ya. Jadi tinggal klik. Mungkin Mas Hasan ada masukan Mas Hasan. Oke, ini mungkin tampilannya kemarin sudah Pak Edi tampilkan ya, yang di e-learning-nya ya Pak ya. Oke, mungkin saya mau bertanya di media saja Pak. Media mungkin e-learning, video itu kan termasuk media. Tapi LKPD itu menurut saya sih itu termasuk sumber belajar Pak. Jadi tidak perlu ditampilkan di media pembelajarannya Pak. Karena LKPD itu kan sumber belajar, bukan media. Tapi kalau LKPD kan beda emang. Fungsinya juga beda. Media sendiri, LKPD sendiri, gimana? Media itu kan sarana Pak, sarana untuk memudahkan kita mengajar Pak. Nah, jadi saya sepakat dengan Mas Hasan. Saya sependapat itu bahwa dalam pengembangan LKPD juga ada sendiri nanti, di mana semua baik itu media, bahan ajar nanti LKPD itu merupakan alat bantu guru dalam memudahkan pergerakan siswa. Di mana kalau semua itu menarik perhatian siswa atau motivasi sehingga memudahkan, lebih efektif. Bagi aja tinggal memberikan perintah. Coba itu anak ada ya media Bapak pelajari, dia dicermati dan sebagainya. Nanti kalau kurang mengerti bisa ditanyakan dan sebagainya. Kuncinya itu dalam prinsip-prinsip membuat pengembangan perancangan belajar dalam media LKPD yang semua sudah ada tatanan dan aturannya masing-masing.
Sehingga terkait dengan apa fungsi yang sebenarnya adalah memudahkan dalam berinteraksi dengan siswa melalui media, melalui LKPD, melalui bahan ajar. Bagi mereka yang betul-betul ya katakan saat PTM tidak paham bisa dikasih itu dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu rangkaian kegiatan di mana dari perancangan itu adalah include semuanya dalam mengefektifkan cara kita belajar mengajar. Ini yang perlunya, sehingga tuntutan ini adalah setiap elemen ada dokumen 1 ada 5 elemen, dokumen 2 ada 5 elemen, dokumen 3 nanti akan ketemu lagi. Sehingga bagaimana teman-teman ini dalam tuntutan di era kurikulum abad 21 era 4.0 ini sudah luar biasa, sudah menguasai teknologi ICT-nya. Satu itu. Yang kedua, pemanfaatannya itu ya perlu disikapi, perlu dikembangkan lagi. Contoh kecil punya Mas Hasan sama Mas Arif, ada ruang-ruang untuk menyelesaikan permasalahan bagi siswa. Ini sangat penting sekali. Kalau hanya nempelkan itu laptop, tapi itu hal yang sudah biasa. Tapi yang belum biasa seperti itu. Mereka bisa mengerjakan langsung, kemudian bisa di save, editing, dan sebagainya, dan save. Nah, itu nanti kita mudah untuk mengontrol. Nah, ini tujuannya seperti itu dalam era 4.0 ini. Kita aja udah ketinggalan. Di luar sana seperti Jepang, seperti ya, Jerman, udah 5, bahkan ada yang 6. Sana udah 5.0, sana ada yang 4.0. Di Cina udah nggak ada lagi. Nah, ini yang sudah berkembang. Murid SD di Cina sudah bisa membuat TV, sudah bisa membuat radio dan sebagainya. Nah, ini nih yang terjadi karena teknologinya luar biasa, kemudian dikaitkan dengan satu pelajaran yang terkait dengan apa yang nama elektro dan sebagainya, itu yang sangat diharapkan. Sehingga hal inilah tuntutan pemerintah sekarang ini di negeri ini masih tertinggal dengan negeri yang lain. Karena kita masih berkembang, sehingga karena manajemen negara yang perlu harus tapi setelah sangat krusial sekali kalau kita jalan. Tapi dalam adik metodik apa yang perlu kita kembangkan, inilah yang harus kita kuasai, inilah yang harus kita kedepankan, dan inilah yang saya harus mampu untuk melakukan ini. Nah, ini tujuannya. Yang utamanya itu apa sih? Media itu banyak macam media, tapi fungsinya apa? Ya, untuk memudahkan, untuk berinteraksi dengan siswa dan sebagainya. Tapi makna dari itu kita sudah paham. Bagaimana supaya tidak menutup, tidak hanya itu aja. Media ini supaya bagaimana siswa nanti akan lebih tertarik. Dan seakan-akan mereka ada tuntutan. Nah, ini. Caranya melihat, oh ini kun, oh ini laptop untuk ini, oh ini. Tapi tidak ada aktivitas di dalam penekanan kemampuan dia untuk mengeksplorasi diri. Itu kadang juga sih ya belum era belum pas gitu loh, saya belum pas, bukan salah, belum pas ya. Tapi yang penting bagaimana seorang guru yang profesional sudah menyiapkan celah ini yang tujuannya memudahkan untuk menyampaikan materi yang kita berikan, sehingga interaksi antara murid dan guru akan lebih efektif dan efisien. Ya, kalau melalui dari seperti ini. Saya kira itu ya, teman-teman. Ada lagi hal-hal yang perlu ditambahkan atau ada yang mau protes lagi? Silakan. Tidak ada? Maksudnya protes tanya dulu. Saya seperti itu biasa. Biar nggak kurang. Kalau nggak ada, saya mau izin karena saya harus ke klinik dari apa? Bukan. Nah, kliniknya dokternya spesial datang jam 1:30 itu. Ya, kalau gitu kita bisa akhiri untuk hari ini, teman-teman. Siapa? Ya, saya kurang pasti apa. Kemudian yang kedua, untuk besok sudah memasuki bahan ajar. Jangan lupa apa yang sudah diberikan masukan-masukan oleh teman-teman dan saya simpulkan itu segera dirubah, ya segera diperbaiki, sehingga di akhir kegiatan di dokumen 3 ini nanti Anda tidak ada masalah. Mumpung ini tidak ada waktu. Besok masuk untuk bahan ajar. Itu ya. Setelah itu tetap pada fokus untuk materi yang sama.
Ya nggak boleh keluar dari RP yang lain. Kalau punya itu ya kita pakai itu, dokumen tiga itu. Ya, oke, kalau nggak ada, terima kasih. Segala keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Terima kasih. Salam. Selamat Ya, siang. terima kasih Pak Darsa. Pak. Yo, jaga tetap imun, jaga kesehatan supaya semua akan tercapai dengan baik. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, akhiri untuk kegiatan apa ini rekamannya. Ada apa ulang samit. Saya izin keluar ya. Saya mau ke klinik. Siap, Pak. Ya, terima kasih.